Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini nantinya kami akan menampilkan sebuah film, sebuah video yaitu tentang konselor dan klien. Dengan tema yang kami bawakan adalah kurangnya motivasi belajar karena menganggap dirinya salah masuk jurusan dan mengakibatkan dirinya kurangnya berteman dengan orang lain dan bergaul. Adapun tujuan melakukan bimbingan konseling ini adalah agar sekalian nantinya dapat lebih menerima kenyataan dan supaya dia nantinya tidak merasa bahwa dia salah jurusan, dan tujuannya juga agar nanti ke depannya dia semakin mudah menemukan teman dan mudah lebih bergaul kepada teman-teman sekelas maupun di lingkungannya nantinya. Jadi baik, langsung saja kita tonton videonya. Permisi. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk. Apa betul ini dengan Denisa? Iya Bu, saya Anissa Sabila yang menghubungi Ibu kemarin untuk berkonsultasi masalah saya. Denisa ini masih kuliah atau sudah kerja? Saya Bu masih kuliah Bu, Kuliah di mana? di STEM dari apa Bu? Jurusan Pendidikan Agama Islam, dan sekarang udah semester 6 Bu. Denisa ini asli dari Natal. Iya Bu, saya asli dari Natal, tapi daerahnya tidak di sini Bu. Jadi Denisa ini bersama daerah mana? Saya Bu dari daerah Pasar Bentahan Bu, Kecamatan Bentahan, Mandailing Natal Bu. Jauh ya. Jadi Denisa ini di sini ngekos atau tinggal sama keluarga? Saya di sini Bu ngekos Bu, Kos di mana? di daerah Papua. Jadi Nisa dari kos ke sini tuh naik kendaraan apa? Saya dari sini dari kos ke sini naik sepeda motor Bu sendiri. Jauh ya dari kos ke sini. Jadi pesan ibu Nisa dari kalau naik kendaraan itu harus hati-hati dan lebih mengutamakan keselamatannya. Iya Bu. Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah Denisa ini pernah melakukan bimbingan konseling? Tidak Bu, ini baru pertama kalinya saya melakukan bimbingan konseling. Baik, di sini ibu menjelaskan sedikit ya tentang bimbingan konseling itu. Apabila kita ingin melakukan bimbingan konseling, itu dibatasi waktu selama 30 menit. Jadi, apabila ingin melakukan konsultasi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan di lain hari ataupun di lain waktu. Iya Bu. Tadi kan Denisa tujuan yang kesini yaitu ingin melakukan konsultasi dengan ibu. Jadi, ibu ingin bertanya kepada Denisa, permasalahan apa yang Denisa hadapi sehingga Denisa ini ingin melakukan konsultasi kepada ibu? Saya merasa masih dalam belajar, dan saya juga merasa salah mengambil jurusan Bu, sehingga kehidupan saya antisosial
dan tidak mempunyai teman dan kurang berpengalaman. Baik, dari yang Denisa lakukan tadi, Ibu menangkap bahwa Denisa ini merasa salah jurusan dan antisosial. Jadi yang pertama yang ingin Ibu tanyakan, kenapa Denisa ini merasa bahwa Denisa merasa salah mengambil jurusan? Karena sudah merasa bosan dengan mata kuliah yang ada di perkuliahan saya dan saya sangat merasa asing dalam mata kuliah tersebut. Baik, tadi kan Denisa mengatakan bahwa Denisa ini merasa sangat asing dalam mata kuliah tersebut. Ibu ingin bertanya, Denisa ini sebelum masuk kuliah, Denisa ini sekolah di SMA atau SMK? Di SMA Bu, dan agamanya tidak sedalam madrasah. Di SMA kan Bu hanya satu kali dalam seminggu. Sedangkan di perkuliahan saya itu pembelajarannya seperti hadis, akidah akhlak, tauhid, dan terutama di dalam bidang menghafal seperti hafiz, dan saya sangat merasa kesulitan di dalam menghafal. Baik, Bapak Ibu lengkap atas pemaparan yang saya jelaskan. Tetapi satu yang ingin ditanyakan, dalam masuk dunia perkuliahan kan itu kita yang memilih jurusan yang akan kita ambil. Apakah Denisa ini memang yakin mengambil jurusan itu atau hanya sekedar mengambil jurusan itu saja, tidak melihat bagaimana kedepannya itu seperti apa? Saya sebenarnya Bu yang memilih jurusan saya itu adalah saudara ayah saya. Jadi yang mengambil jurusan ataupun yang meregistrasi pas Denisa ini masuk kuliah itu saudara ayah Denisa. Itu dipanggil apa? Saudaranya Dipanggil Bow. Jadi Bow Nisa itu yang mengambil jurusan ataupun yang memilih jurusan Nisa kan? Apakah ada yang disampaikan oleh Bow Nisa itu kepada Nisa, atau Bow Nisa itu sekedar hanya memasukkan dan tidak ada konfirmasi kepada Nisa? Sekedar memasukkan Bu, dan dia bilang kalau kita masuk ke pendidikan agama Islam itu yang bisa memperdalam ilmu agama, dan juga katanya pendidikan agama Islam itu nggak terlalu susah kan Bu. Sedangkan yang saya rasakan sangat susah dan saya merasa sangat kesulitan dalam dunia perkuliahan ini. Baik, Ibu sudah dapat mengambil kesimpulan dan menangkap permasalahan yang Denisa hadapi. Tadi kan Denisa mengatakan bahwa Denisa itu merasa salah mengambil jurusan dikarenakan jurusan itu dipilihkan oleh Bow ataupun saudara ayah Denisa sendiri. Dan memang betul apa yang dibilang oleh saudara ayah Denisa, yaitu Bow Nisa itu bahwa dalam dunia pendidikan itu kan memang dibilang mudah tapi tidak terlalu mudah, dibilang sulit itu juga tidak terlalu sulit. Apabila kita menjalankan perkuliahan kita itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, maka pelajaran yang disampaikan oleh para dosen ataupun dalam belajar itu kita akan merasakan senang atau bahagia apabila kita menjalankannya dengan ikhlas. Dan saran Ibu sendiri untuk Denisa bahwa Denisa itu menjalankan perkuliahan sehari-hari ataupun perkuliahan untuk mata kuliah yang bisa ampuh itu, Denisa menjalankannya dengan bahagia atau dengan ikhlas, maka pelajaran yang bisa ambil itu akan lebih mudah masuk untuk Denisa. Dan yang Ibu tangkap tadi permasalahan yang kedua yaitu antisosial kan, dan Denisa itu tidak mempunyai teman ataupun tidak mudah dalam bergaul. Itu menurut Ibu salah satu faktor yang menyebabkan Denisa itu merasa salah jurusan, karena dalam dunia perkuliahan memang itu berbeda dengan dunia sekolah di SMA, SMP gitu kan. Tetapi kita juga dalam perkuliahan ini harus mempunyai banyak teman, karena kan ilmu itu tidak hanya didapat dari dalam ruangan saja, dan
saran ibu, saya itu harus pandai dalam berteman. Kita berteman dengan siapa saja kan, tetapi kita juga melihat sisi lain dalam teman kita. Apabila teman ini kebanyakan, bukan dibilang buruk sih kan, tapi kebanyakan main-main dalam belajar, kita tetap berteman dengan dia, tapi hanya sekedar berteman saja, jangan terlalu akrab. Karena apabila Denisa ini berteman dengan orang yang terlalu santai, terlalu bodoh amat dengan pelajaran, maka Denisa juga akan mengikuti orang tersebut. Jadi Denisa harus memilih teman yang baik, misalnya kan teman yang rajin belajar, teman yang fokus kepada pendidikannya. Jadi Denisa juga akan mengikut kepada teman tersebut. Jadi saran ibu, Denisa itu jangan antisosial, karena apabila Denisa itu anti dalam sosial, seperti yang Denisa katakan tadi, Denisa merasa tidak mempunyai teman. Jadi Denisa itu harus pandai dalam berteman agar menunjang kemuliaan Denisa selanjutnya. Apabila Denisa sudah banyak teman kan, Denisa itu tidak akan merasa salah jurusan. Dan teman itu tidak hanya di dalam ruangan saja, seperti yang Denisa bilang antisosial. Jadi Denisa itu merasa tidak ingin dekat dengan orang lain, sedangkan teman di kelas saja Denisa tidak ingin berbicara dengan orang itu. Jadi bagaimana Denisa berteman dengan orang yang di luar ruangan itu? Jadi di dalam kampus kan ada seperti UKM, organisasi gitu kan. Jadi Denisa harus mengikuti itu, karena dari situ kita sudah bisa berteman ataupun mendapatkan keluarga. Apalagi Denisa itu kan pendatang di sini kan, dan ngekos kan. Jadi Denisa itu harus banyak teman, jangan hanya kuliah pulang gitu kan. Jadi saran ibu, Denisa selain mengakrabkan Denisa dengan teman sekolah, Denisa juga harus mengikuti organisasi di luar. Karena di dalam organisasi itu juga pasti kita diajarkan dalam belajar, dan pasti banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Dan ibu rasa Denisa itu tidak akan merasa salah jurusan apabila sudah memiliki banyak teman kan. Memang ada satu dua mata kuliah yang sangat sulit, tapi pasti apabila kita sudah mempunyai teman, kita akan merasa pelajaran itu akan mudah, karena kita apabila kita merasa kesulitan dalam belajar, kita bisa minta bantuan kan kepada teman tersebut. Dan apabila Denisa tidak mempunyai teman, maka Denisa akan diam sendiri di situ. Misalnya kan ada mata kuliah yang susah, ada tugas yang susah dikasih dosen. Jadi Denisa ingin menanyakan kepada teman, tetapi Denisa takut karena antisosial itu kan, tidak mau berteman. Jadi Denisa itu harus berteman dengan siapa saja, terutama di dalam kelas, karena di dalam kelas itu sudah satu keluarga. Jangan sungkan untuk berteman ataupun untuk bertanya kepada kawan kita. Pasti dia juga tidak akan sejahat yang Denisa pikirkan kan. Dan misal Denisa sudah bertanya kepada dia, tapi dia tidak open atau tidak mau memberikan membagi pikirannya kepada Denisa, maka teman Denisa itu di dalam ruangan tidak cuma itu saja kan. Jadi Denisa bisa tanyakan kepada yang satu lagi atau kepada yang satu lagi. Seperti yang dibilang bahwa teman itu ataupun orang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang terlalu santai, dan ada yang bodoh amat dalam pelajaran, ada yang antusias dalam pelajaran. Maka Denisa harus berteman dengan pilihan Denisa sendiri. Apabila Denisa ingin santai dalam berteman atau santai dalam pelajaran, Denisa bisa memilih kan. Jadi saran ibu, jangan antisosial dan tetaplah berteman dengan siapa saja kan, agar menunjang dalam perkuliahan Denisa dan Denisa tidak merasa salah jurusan lagi. Iya Bu, terima kasih atas saran dan motivasi yang Ibu berikan terhadap saya, dan mudah-mudahan setelah saya berkonsultasi kepada Ibu, saya bisa lebih termotivasi dalam belajar dan tidak antisosial lagi dalam berteman ataupun dalam bergaul. Baik, mungkin cukup sekian konsultasi yang kita lakukan pada hari ini.
apabila jadi saya ingin melakukan konsultasi lagi dengan ibu, jadi saya bisa ngecek ibu ya. Iya Bu. Baik, silakan pulang dan jadi bisa hati-hati ya pulang ke kos, jangan kemana-mana lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin pulang Bu. Ya. Hati-hati ya, Dek. Baik teman-teman, itulah tadinya cuplikan video kita tentang bimbingan dan konseling antara konselor dan klien. Jadi harapan kita video tadinya itu bisa menjadi motivasi untuk kita dan pembelajaran untuk kita semua. Bahwa yang dapat kita ambil dari situ hikmahnya, bahwa sebenarnya Allah itu tidak akan salah menempatkan sesuatu itu. Tinggal lagi bagaimana kita cara menyikapinya. Jadi kami rasa itu saja yang kami dapat sampaikan dan kami tampilkan dan kami presentasikan dari kelompok 3. Kami rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika terdapat kesalahan di video kami. Sekian kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.